warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam bab albir wassilah, hadis-hadis yang terkait dengan kebaikan-kebaikan dan hubungan sesama manusia. Terakhir kita bahas hadis dari Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menyebutkan, ditanya tentang apa itu yang disebut dengan az-zambu a'zam, dosa besar. Kata Nabi ada 3 ya. Ada 3 dosa besar. Pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh anak karena takut miskin. Dan yang ketiga, berselingkuh dengan istri tetangga. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis dari Abdullah bin Umar. Hadis riwayat muttafaq alaih atau Bukhari Muslim. Nabi bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidai. Qila, wa hal yasubbur rajulu walidai? Qala na'am, yasubu abar rajuli fayasubur rajulu abahu wa yasubu ummahu fayasubu ummahu. Jadi kata Nabi, di antara al-kabair. Al-kabair itu dosa besar juga. Dari kata kabirah jamaknya kabair. Di antara dosa besar juga kata Nabi adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Itu kata Nabi begitu seseorang mencela kedua orang tuanya. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah ada seseorang mencela kedua orang tuanya? Kata Nabi, ada. Ya, siapa yang mencela kedua orang tuanya? Ketika seorang laki-laki mencela ayah orang lain, lalu orang itu mencela ayahnya pula, maka dia telah mencela ayahnya sendiri. Dia mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela pula ibunya, maka dia mencela ibunya sendiri. Jadi Bapak Ibu, mencela orang tua orang lain itu dosa besar. Karena kata Nabi, kalau kita mencela orang tua orang, lalu orang itu mencela pula orang tua kita, maka kita sedang mencela orang tua kita sendiri. Bedanya begitu. Makanya dosa besar kalau kita mencela ayah orang, mengatai-ngatai ayah orang, ayahmu begini, ibumu begini ya. Biasanya dulu di kampung, ibu-ibu kok bacaka, papaga nama tuh. Tuh apaknya induknya bahasa Arab itu mencela tuh. Kau apa? Kau. Kau amak kau. Tuh aku pulun itu. Di kampung-kampung lu perangai ibu-ibu itu. Ya kalau papaga nama tuh patangka mungkin pakaru ai sawah, mungkin pakaru sipadan. Tuh parang mului dong. Parang mului ko yang dicela ko bapaknya ibunya tuh. Yang dicela pun tak ketinggalan. Dia cela pula bapaknya ibunya. Langit telingo tuh baru pulun-pulun deh. Makanya kata Nabi, mencela orang tua orang lain itu adalah dosa besar, al-kabair. Tidak boleh. Termasuk mengolok-olok orang tua orang lain. Karena bagaimanapun kita kalau orang tua kita dicela, kita tidak akan diam, percayalah tuh. Maka kalau kita balas celaan dia, sama-sama dosa besar. Ya, siapa yang mencela orang tua orang lain, ayah ibunya kata Nabi, berarti dia mencela orang tuanya sendiri. Dan itu bagian dari dosa besar al-kabair. Lalu kata Nabi, hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari, hadis riwayat Bukhari Muslim juga, la yahillu li muslimin ayyahjura akahu fawqa salasi layalin.
yaltaqiyani fayuridu haza wa yuridu haza. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Haram hukumnya seorang muslim hijrah dari saudaranya lebih dari 3 malam. Masuk hijrah itu tidak bertegur sapa. Jadi dia sakit hati, marah, tersinggung, lalu dia tidak mau menegur orang itu, batasnya 3 malam atau 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari maka hukumnya haram. Fa yu'ridu haza wa yu'ridu haza. Kalau bertemu di jalan, yang satu menoleh ke kanan, yang satu menoleh ke kiri. Kata Nabi, kalau sudah 3 hari dia tidak juga berbaikan, bertegur sapa, maka dosanya tidak diampuni dan amal-amalnya tidak diangkat ke langit. Karena kata Nabi, ya, futihat abwabul jannah tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu surga itu dibukakan Allah setiap Senin dan Kamis, lalu diampuni dosa orang-orang beriman dan diangkat semua amalnya ke langit. Jadi kita ini Bapak Ibu, amal ibadah kita ini diangkat, dilaporkan kepada Allah hari Senin dan hari Kamis. Nah, ada 2 manusia yang tidak diampuni dosanya dan tidak diangkat amalnya ke langit. Satu yang syirik kepada Allah, 2 allazi bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang di hari Senin dan hari Kamis itu tidak berbaikan dengan orang lain. Nah, inilah kenapa batasnya 3 hari. Jadi kalau Senin bertengkar, Selasa, Rabu, berarti Kamis damai. Kalau Kamis bertengkar, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin damai. Nah, itu aturannya Bapak Ibu ya. Ini dengan siapapun ya. Dengan siapapun ini berlaku. Maksimal kita marah itu 3 hari. Ya, misalnya bisa jadi di rumah tangga kita bertengkar. Misalnya Pak cakap ibu, bapak kan bertengkar di rumah tu. Mungkin pakaro anak lah, pakaro piti lah, ya. Maka hari Kamis tu damai dulu, ya, Kamis damai. Beko Jumat bertengkar lu balik, dah ya Pak. Jumat, ya, Sabtu, Minggu, Senin damai lu balik. Ya mana tahu ada orang di rumah tu hobi bertengkar ibu, ya. Jadi kalau bertengkar itu Selasa, Rabu, Kamis damai. Kalau enggak, nanti enggak akan diangkat amalnya tu, percayalah. Apalagi kalau suami mungkin boleh marah pada istrinya ya 3 hari. Tapi kalau istri hanya boleh marah sehari saja. Sehari saja. Karena ada hadis lain, gitu. Ada hadis lain yang memberi penjelasan. Apa hadis lain itu? Bila seorang perempuan tidur di malam hari dan suaminya sedang marah, dia tidak mendapat ya maaf rela ya halal, marah suaminya, dia tidur di malam hari, tidak selesai urusannya, dia tidur juga. Maka kata Nabi, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat akan melaknat perempuan itu sampai subuh, sampai pagi. Nah, itu alasannya ibu-ibu menjelang tidur itu harus dapat ya halal dari kami. Kalau kami boleh menunggu sampai Kamis. Tapi kalau ibu malam-malam hari itu harus selesaikan juga kami. Kalau sempat ibu lalu kami marah, nanti para malaikat melaknat ibu. Itu kaidahnya begitu tuh. Memang begitu, ya. Karena ibu-ibu ini surga ibu pada ya telapak kaki kami. Kalau surga anak di telapak kaki ibu, itu ya. Makanya ummahat al-jannatu tahta aqdami al-ummahat, begitu ya, ini hadisnya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Berarti kalau ibu berarti anaknya tuh. Tapi kalau surga ibu di bawah telapak kaki kami. Maka kalau ibu reda ke anak, berarti Allah reda ke anak. Kalau suami reda ke istri, berarti Allah reda ke istri. Itu alasannya ibu-ibu hanya sehari saja boleh marah ke kami. Menjelang tidur harus sudah selesai itu. Kalau kami boleh sampai Kamis nanti, Kamis itu wajib damai. Ya, itu aturannya ya, tidak boleh lebih 3 hari.
Aja nih bu, lasa minggu maduk punggung saya kami, ya, mati bu eko, ya, golong-golong sibuk ke neraka tu mah. Ya, jadi 3 hari itu maksimal ya, 3 hari itu maksimal, gitu. Tidak boleh itu dengan siapapun. Jadi kata Nabi halalnya hanya 3 hari, lebih 3 hari sudah haram. Bahkan amalnya tidak akan diangkat Allah ke langit ya. Para malaikat akan membawa amal orang itu ke langit, dibuang. Ini kenapa Bapak Ibu, ada hadis sahih menjelaskan begini. La salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat sendiri di belakang saf. Nabi begitu. Jadi kalau safnya penuh, lalu ibu atau bapak datang terlambat, lalu sendiri saja di belakang saf. Ini di belakang saf ya, bukan sendiri di belakang. Ya bisa jadi ibu tidak ada kawan, memang sendiri saja ibu, itu tidak apa-apa. Yang persoalannya saf ada, ibu memilih sendiri, kata Nabi tidak sah salatnya. Tidak satu hadisnya itu, 2 hadisnya, sahih hadisnya. Nah, ya kenapa orang yang sendiri di belakang saf itu tidak diterima salatnya, tidak sah? Karena orang yang sendiri di belakang saf itu ada kemungkinan dia sedang bermasalah dengan orang itu. Iya. Makanya ada ibu-ibu sebagian saf alun panu oleh masih bisa diisi di ujung. Tak mau isi dah. Ini surang di belakang. Bako tak mau isi ujung tu, tak belok jurang di ujung. Beko assalamualaikum kita calik kawak beko. Oh calik kayaknya pantangan mana? Itu. Ah tu makanya salatnya ditolak tu. Karena orang yang sendiri itu ada bermasalah jurangnya tu makuk surang itu. Maka solusinya Bapak Ibu kalau terlambat, tidak ada kawan lagi, saf penuh misalnya. Cara pertama antajtami'a fihim, kata Nabi, bergabung dengan saf yang ada. Sibaan orang geser menyalik ke tengah. Oh, tidak bisa menyalik Ustaz. Orang kadang-kadang badannya ya. Awak gadang loh badan loh. Berang orang itu. Pilihan kedua antajtara ahadahum, tarik salah satu ke belakang. Maka yang pojok kanan tarik. Yang pojok kanan ya pegang pundaknya, tarik ke belakang. Tidak boleh sendiri. Ya. Itu masalah. Tidak maunya loh. Rasuk-rasuknya tagang saya. Tak mau ngari elo leh. Itu cara leh. Elo. Tarik ke belakang. Ya saja tu. Delo dak nak mau kan dia cek telinga oleh kawan dan boleh. Yang tak boleh nyajawe. Yo itu mota nama. Ya. Anak kecil boleh sepanjang dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu usianya 7 tahun. Kalau di bawah 6 tahun tak boleh. Karena dia belum mumayyiz namanya. Anak yang sudah mumayyiz itu jangankan bersama orang dewasa, mengimami orang dewasa pun dia boleh. Jadi kalau ada anak umur 7 tahun jadi imam, di belakangnya orang gaek-gaek, boleh. Dan itu pernah terjadi dalam hadis Umar bin Salamah, hadis riwayat Muslim. Gitu ya. Nah, persoalan ini kenapa ibu-ibu, kenapa kita kalau sendiri di belakang orang ramai tidak sah salatnya? Karena sedang bermasalah sebenarnya dia itu. Itu kenapa orang yang tidak berbaikan lebih dari 3 hari, maka amalnya tidak akan diangkat oleh malaikat, tidak akan diangkat ke langit. Ya, karena kita boleh amarah, boleh marah, boleh kecewa, sakit hati, tersinggung maksimal 3 hari. Ada orang masalah Pak Ibu ya, di kampung ambo ada satu pameo Pak Ibu. Kota singgung tua di sana dan leka jadi putih tulang dalam kubur. Ndak kabelo. Masalah Pak Ibu ya, sampai mati ndak berbaikan Bapak Ibu. Sampai mati. Ndak boleh itu. Ndak boleh. Dengan siapapun ndak boleh lebih 3 hari. Apalagi di sana.
Ada orang yang dosa anak kau tak belok guys sampai mati. Itu bagaimana dia beribadah tu? Ya, apa gunanya dia beribadah tu? Ya. Jadi ibu-ibu tolong ya, yang alun babaik yang sudah kau lain. Ustaz nyol lai dari nuluan tangan dan ustaz nyo melak taruh itu ustaz. Ada jodoh doh. Ada sebagian jamaah ni ibu, kawan ingin berdamai lamuluan tangan nyo melak. Kau ada kawan cetu pacian tangannya dulu. Tangkuk tangan tu pacian. Lai tak berang, tak berang. Karena kata Nabi, wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Yang masuk surga itu kata Nabi, siapa yang pertama datang mengucapkan salam. Dia apa ibu? Awak datang ke sobuknya malengah kan? Assalamualaikum. Besok sobuk malengah, Assalamualaikum gitu. Ada cerita tu Pak, awak berpapasan di jalan, nyo malengah mereka. Ya dah. Dia mau sobuk di jalan, nyo malengah mereka. Tetap tegur, baca salam. Tetap begitu. Ya, bila perlu kalau nyo malengah, dului wajah tu. Ya. Itu tu. Ada awak ke tak betul Pak? Dan pantangan dari sialnya. Ada kayunya dan nak kau minta lah, santiang nak kau tanya lah tu ibu itu banyak tu. Ya dah. Tak begitu. Ya, bukan soal dia kaya santiang awak nak kau tanya nak kau minta tak. Aturan agama tak boleh lebih 3 hari. Walaupun dia tak bermanfaat hidupnya untuk kita. Artinya tak ada kemanfaatan dia ke belok jenyo, ke batangka jenyo, ke badusana, tak ada untung jawab lah. Taruhlah begitu. Aturan agama tidak membolehkan lebih dari 3 hari, itu prinsipnya. Bukan soal dia berguna bermanfaat untuk kita atau tidaknya, kita bersahabat dengan dia. 3 hari batas maksimal, tak boleh. Kau yang acuk terjadi kau di komplek ibu. Kadang di komplek kau masalah sepele, masalah sampah, masalah membakar sampah, masalah tank WC, ya, masalah got, ya, masalah tanaman sabala. Nyo menanam sabala apa ibu? Ya kan, banyak samuik ke rumah awak. Di sabuik kenyo nyo serenge, rawak. Tu banyak tampang sesalak tu nah. Tampang cakap yo tetangga. Kalau ada model itu tetap 3 hari, elok balik. Ya, kau tak singgung, kau sakit hati tetap 3 harinya, lebih. Malu raya tetangga kau tak belok ke sampai mati ibu kan aneh semua itu. 3 hari ya batas maksimal. Siapa yang masuk surga? Yang datang mengucapkan salam. Wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Yang masuk surga itu yang datang mengucapkan salam. Gitu. Ada sebagian ibu-ibu kau bagai bercakap. Ibu-ibu yang nak cakap, kami malah cakap-cakap, kami jarang cakap. Ya, kami sibuk pagi-pagi pulang malam di mana kami cakap. Kan ibu di rumah banyak kok. Nah, iyo ada sebagian, kok sebagian cembur sadol. Ada sebagian ibu-ibu kau cakap. Lalu orang yang cie kau, lai tahu jo agamu, ya tahu jo hadis kau, datanglah nyo minta maaf ke ibu yang cie tadi, bu, mohon maaf yo, kok talongsong ambo, iyalah, sama-sama lah. Sudah ibu kau pai ibu kau kelapau pai mota, datang yo minta maaf kaden, dak tantu jo sianya berlawan. Ndak betul ibu, yang masuk surga yang datang itu tuh. Yang masuk surga yang datang meminta maaf hari itu. Karena dia yang ingin baik. Aja ibu merasa bangga lu datang ya kadang jadinya. Ya kan? Ada tantunya siapa lawan. Makanya yang terbaik ibu kalau bercakap jurang walaupun orang tu salah, ibu yang datang kinyo. Itu yang paling baik. Inyo salah. Awak batu kok inyo salah. Tetap awak yang batu kok datang kinyo. Setelah 3 hari. Karena begitu kata Nabi, wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Yang masuk surga yang datang mengucapkan salam, yang datang berdamai, itu yang masuk surga. Ya, ndak yang menunggu lah. Itu. Jawab kadang-kadang gitu. Inyo ketek dan gaek, tu dia datang kinyo. Itu jadi masalah tu. Rajok situ tu. Ya. Dan mama inyo kemenakan, tu dia datang.
Tak ada mama, tak ada kemenakan, tak ada kakak, tak ada adik. Yang paling baik yang masuk surga, siapa yang datang berdamai? Itu yang masuk surga. Dan Nabi begitu. Kadang setan itu, Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu baca di Al-Maidah 91 ya. Al-Maidah 91. Ada 3 misi setan ya. Misi setan itu kan membawa kita ke neraka tuh. Misinya kan itu. Saya akan menyesatkan manusia dari jalanmu. Karena jalan Allah itu surga, siratal mustaqim. Tapi setan la'uwiyannahum siratakal mustaqim. Saya akan jauhkan mereka dari jalanmu yang benar. Itu misinya. Dan misi ini itu diaktualkan lewat 3 visi. Visi misi ya. Visi setan menjauhkan manusia dari jalan Allah. Misinya 3. Apa yang 3 itu? Salah satu yang pertama itu, innama yuridus syaitan ayyuki abainakumul adawata wal baghdha. Setan itu misi utamanya menanamkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Itu misinya. Kalau bisa kita ini hidupnya bertengkar, bermusuhan seperti Qabil dan Habil dulu. Dan itu yang paling diinginkan setan dari kita. Kalau bisa manusia itu adawahku saling berjauhan. Tak boleh akrab. Kalau akrab lah, tu setan paling tak nyaman mencari orang akrab ke. Setan mencari awak duduk kemudian kini, kau pak, kau paling tak nyaman setan. Nyokok dapet awak kau musuh-musuhan. Kalau ada akrab awak, ya, itu setan paling tak nyaman. Ya. Tolong anak-anak apa yang di belakang, yang bermain di luar. Tolong bermain-main elok-elok saya. Jangan mari adik nak. Bermain saya. Kok guliang-guliang dah baal loh. Tapi jangan mau tak mari adik ya. Itu dia anak-anak maka apa-apa bukan dia kan. Nah, jadi memang begitu aturan dulu ya. Yang datang berdamai itu yang surga. Karena setan paling tidak nyaman melihat orang akrab. Makanya Bapak Ibu kalau baca hadis Bukhari Muslim itu, hadis dari siapa? Abu Hurairah, tentang 7 manusia yang pertama diamankan nanti di padang mahsyar. Ya, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 manusia yang pertama diamankan di padang mahsyar saat manusia berdiri selama 50.000 tahun. Tapi ada orang yang dibawa naungan Allah. Ya, tidak ada naungan ketika itu kecuali hanya itu satu-satunya tempat yang teduh. Mereka tidak payah, tidak berdiri, tidak haus, tidak capek. Pokoknya tenang saja di bawah itu. Siapa dari 7 manusia itu? Salah satunya warajulani tahabba fillah. 2 orang yang bersahabat karena Allah. Makanya setan takut orang bersahabat nih, Pak. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, saling berteman, bersahabat itu karena Allah. Ya. Jadi orang yang bersahabat sampai mati itu nanti bersahabat lagi sejak di padang mahsyar sampai ke surga. Karena kata Nabi, kullu mri'in ma'aman ahabba. Nanti di akhirat sejak di padang mahsyar sampai ke surga, manusia akan bersama orang-orang yang dia cintai di dunia. Kita ini akan dikumpulkan Allah bersama orang yang kita cintai. Itu makanya Bapak Ibu kalau baca surat Az-Zukhruf ayat 67 ya. Surat 43 ayat 67. Al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Besok di akhirat semua kawan-kawan menjadi lawan kecuali kalau kita memiliki kawan-kawan yang takwa. Maka kawan-kawan yang takwa itu nanti menjadi kawan kita menuju surga dan akan menolong kita. Makanya setan paling tak nyaman kalau kita berkawan, apalagi kawan itu orang-orang baik. Tak nyaman dia tuh. Maka setan akan berupaya sekuat tenaga menghancurkan perkawanan itu. Menghancurkan persahabatan itu. Itu maka banyak orang akrab di puncak akrab tuh bacakak jadi musuh saja dijadi. Itu setan tuh. Ya. Karena memang itu misinya. Ya. Kalau bisa kita ini hidupnya tidak akur, bertengkar, tidak nyaman. Makanya ada sebuah riwayat itu.
Iblis itu bersemayam di lautan. Jadi iblis itu kan apa ya? GM lah. Dia general manajernya setan. Setan itu pasukan. Makanya yang bekerja itu setan. Nah, setannya tiap hari melapor tuh ke GM tuh. Ya. You, apa kerja hari ini? Si Anu saya bikin tadi berjudi. Good, katanya. Silakan pergi. Datang lagi setan satu. You, apa yang kau lakukan hari ini? Tadi si Anu berzina. Bagus. Saya mau melapor begini, sukses. Tapi ada satu setan melapor. Kamu apa yang kau lakukan hari ini? Oh, ada suami istri tadi bercerai oleh saya. Semalam dia masih akur. Tapi hari ini dia sudah menceraikan istrinya karena saya. Apa kata iblis? Engkau duduk di samping saya. Jadi kalau ada Bapak Ibu suami istri bercerai, tetangga bercakap, jadu sanak bertangka, maka setan kau langsung promosi jabatan, eselonnya naik. Ya. Ayo, Bu. Naik strukturalnya. Dan tukinnya pun naik grade-nya. Ya. Jadi ya kinerja setan itu ukurannya seberapa banyak dia membuat orang bermusuhan. Itu kinerja setan itu. Ya, jadi laporan kinerja hariannya LKH setan itu seberapa banyak dia bisa membuat orang bertengkar. Itu makanya paling tidak aman dia main orang akur, damai. Takut dia itu. Kalau bertengkar, itu sudahlah, sukses dia itu. Makanya Nabi kasih warning 3 hari ya kalau bertengkar, lebih 3 hari haram dan amalmu tidak akan diangkat ke langit. Itu tadi itu ya hadisnya. Hadis berikutnya dari Jabir. Hadis Bukhari. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua perkara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya Bapak Ibu, lawannya mungkar. Jadi ada mungkar, ada ma'ruf. Mungkar itu sesuatu yang tidak dikenal sebagai yang baik. Makanya kata yang indefinite bahasa Arabnya nakirah. Ya, dia tidak dikenal. Sebuah buku tidak dikenal buku yang mana, itu namanya nakirah. Kalau sesuatu yang dikenal buku itu namanya ma'rifah, definite. Kalau mungkar itu perbuatan yang tidak dikenal sebagai sesuatu yang baik. Dia tidak ada dalam Al-Quran, tapi itu tidak dikenal baik. Kalau ma'ruf dikenal baik, tapi itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu sedekah namanya. Begini, saya kalau berceramah pakai kaos oblong, pakai levis, tidak pakai peci malah. Berdosa apa Bapak Ibu? Kalau secara hukum ambo tidak berdosa Bapak Ibu ya. Tapi dalam konteks ma'ruf ambo berdosa karena ambo melakukan perbuatan mungkar. Ambo berceramah pakai celana levis oblong dan tidak pakai peci itu tidak dikenal sebagai sesuatu yang baik di tengah masyarakat saya. Yang baik itu kalau ustaz berceramah pakai peci, pakai batik, pakai koko, pakai celana dasar. Sehingga orang merasa nyaman melihat. Kalau saya melakukan sesuatu yang orang tidak nyaman dengan tampilan saya, itu mungkar dan saya berdosa. Kenapa? Innallaha ya'murukum innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti saya berceramah tidak pakai peci, tidak pakai baju koko, tidak pakai batik, itu dosa. Kenapa? Saya berbuat mungkar namanya. Berarti kalau saya pakai peci berceramah, pakai batik berceramah, maka saya melakukan perbuatan ma'ruf. Dan itu kata Nabi sedekah, berpahala. Jadi kita tampil membuat orang lain merasa nyaman dengan tampilan kita, kata Nabi itu sedekah. Tidak boleh kita hadir di depan orang yang kita merasa dan orang merasa tidak nyaman dengan tampilan kita. Itu namanya mungkar. Maka Nabi mengatakan semua yang ma'ruf sedekah, berpahala. Bapak Ibu, kalau
ya, makan bersama. Sudah makan tu dicuci tangan langsung. Sehingga panjang cari orang kawat. Secara hukum tidak ada masalah. Tapi dalam konteks ukuran ma'ruf, mungkar, itu mungkar kerajo nama itu. Yang ma'ruf kalau kita makan bersama, lah selesai makan, awak kolah kanyang pari awak, tunggu dulu orang selesai, baru cuci tangan sama-sama. Sebab kalau awak cuci tangan, awak orang tak mungkin menambah makan lagi, malu ke awak lagi. Padahal parinya masih lapar. Itu mungkar kerajo nama itu. Makanya orang kalau makan bersama, kalau nampak lah baranti surang, basambung yo para buang dulu, dah betul? Masih menambah para buang kok, jangan cuci tangan dulu. Makan saja laki-laki yang ketek-ketek dulu, nunggu kawan selesai. Itu namanya ma'ruf. Ada tak dalam Al-Quran? Bila kawanmu belum selesai makan, maka makanlah para buang. Ada ayatnya? Tak ada ayatnya. Cuman itu kategori ma'ruf di tengah masyarakat, itu dipandang baik dan tak boleh kita langgar. Kalau dilanggar, berdosa. Di tengah masyarakat yang dipandang baik, kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan itu, mungkar, berdosa. Ibu kalau di kota besar, di Jakarta misalnya, ibu berjalan pagi berdua suami istri. Ibu pacik-pacik tangan, peluk-pelukan, berjalan berdua. Di Jakarta biasanya ibu, mungkin di kota-kota biasa. Ma'ruf, ya biasa, tak ada masalah. Tapi ibu di kampung berjalan, dia suami istri, tu pacik-pacik tangan, berpeluk-peluk, jijik orang mencari. Kecil orang di kampung mendiawak saya macam itu juga. Maka keraju ibu memacik tangan apa atau suami atau istri itu mungkar nama itu. Walaupun ibu suami istri tapi berdosa tu. Kenapa? Menghadirkan ketidaknyamanan pada orang lain. Ya. Karena perbuatan ibu tidak salah secara hukum, tapi orang tidak nyaman melihat itu. Karena itu tidak baik di tengah orang banyak, di tengah masyarakatnya itu dilakukan. Tidak salah secara hukum, tapi tetap berdosa. Kenapa? Wayanha anil mungkar. Jadi kita wajib mencegah dari kemungkaran. Kemungkaran itu bukan hanya soal halal haram. Ada norma-norma yang sudah disepakati di tengah masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip agama, itu wajib dipelihara dan dihormati. Kalau dilanggar, orang tidak nyaman melihat itu dan itu namanya mungkar. Jadi kalau saya sekarang berceramah dengan pakaian seperti ini, saya berpahala Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu nyaman melihat saya. Maka ini ma'ruf, dan kata Nabi, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf itu adalah sedekah. Ya, berpahala. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke masjid itu kata Nabi, kata Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau engkau datang ke masjid, pakailah perhiasanmu. Perhiasan maksudnya apa? Pakaian yang indah. Supaya apa? Supaya orang nyaman melihat kita. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke masjid, pergi sumayang, cobalah Bapak Ibu perhatikan. Kalau ada orang pergi ke masjid, laki-laki pakai levis sampi, pakai kaos sampi. Ba'a pandangan apa ke orang tu? Ibu, ke masjid, pergi sumayang je ha? Pasti awak tak merasa nyaman melihat tampilan. Berarti dia berbuat mungkar namanya. Mungkar. Berdosa? Iya, berdosa. Karena Allah melarang kepada yang mungkar. Nah, itu makanya awak kalau datang ke satu masyarakat, pahami budaya mereka. Karena ada perkara-perkara yang disepakati mereka baik, kita tidak boleh melanggar di situ, Ibu. Tidak boleh melanggar itu. Ya. Makanya kata Nabi, kullu ma'rufin sadaqah. Semua perkara yang ma'ruf itu bersedekah. Itu pahalanya ada. Kalau kita berbuat ma'ruf. Ya. Jadi ma'ruf itu bukan halal haram. Ya. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan perkara yang ma'ruf sekecil apapun. Jangan anggap sepele.
Ya kan? Wawak kali menutup aurat kau, tak bisa begitu tuh. Jangan anggap sepele perkara ma'ruf kata Nabi. Walaupun perkara ma'ruf itu hanyalah menampakkan wajah yang pecah. Wajah yang pecah itu maksudnya senyum. Wajah talak tu wajah yang lepas, bukan wajah yang cemberut. Jadi kalau ada kawan bersobok jawab, "Jan wajah tu bakarui. Wajahku wajah lapang. Wajah sumringah." Bersobok jo kawan tu wajah wak lapih. Wajah talak namanya tu, dak wajah muqayyad. Maka kalau wajah kita bertemu orang tu wajah lepas, itu pun sedekah kata Nabi. Itu maka kalau bersobok jo kawan, sedekah. Kurang-kurang piti, mana tahu tak bisa sedekah piti hari itu, asal bersobok kan. Oi, kok kadang-kadang Masya Allah, kan? Kadang apa pulang ibu tak ada senyum, ya. Asal pulang apa, walaupun tak membawanya pulang, Pak, gitu. Iyalah. Jangan ibu ketika membawa sih ibu senyum, tak bawa ibu tak senyum loh. Asal pulang apa, senyum. Itu sedekah. Ya. Saya pernah punya dosen loh ibu, yo ndak ada senyum lah tu. Masuk kelas ndak senyum, maja ndak senyum, yo mana payah wak Pak. Kabagara takui. Galak saya takuinya. Itu ba citu maja tu ibu. Ya. Kau dapat awak sebut mahasiswa tu senyum. Itu. Sebut jamaah senyum. Walaupun banyak masalah di rumah. Kadang awak masalah jurang rumah mahasiswa kena berang dari pagi sampai sore. Tak boleh tu. Tu ma'ruf namanya tu. Senyum itu sedekah. Kan kita sedekah. Itu kenapa Bapak Ibu? Coba baca nanti surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 ya. Ketika manusia hendak dicabut nyawanya. Ini ketika manusia hendak dicabut nyawa tu, sakratul maut ya. Manusia minta tambah waktu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa tak ditunda mati saya? Ya, sebentar saja. Jangan matikan, tambahlah waktu saya sebentar. Untuk apa? Ternyata yang diinginkan manusia ketika nyawanya dicabut itu kalau ditunda matinya, fa'as-sadaqah, saya ingin bersedekah. Bukan tahajud, bukan baca Quran, bukan haji, bukan zakat, bukan puasa. Saya ingin bersedekah. Kenapa Pak Ibu? Karena kalau haji butuh biaya, zakat butuh biaya, puasa ya begitu juga, butuh tenaga, butuh waktu. Kalau sedekah ibadah yang paling ringan. Orang miskin pun bisa bersedekah, orang sakit pun bisa bersedekah, orang yang paling miskin di dunia pun bisa bersedekah. Apa bersedekah itu? Itu sedekah. Pak? Itu kenapa orang ketika akan mati minta bersedekah? Karena tidak mau modal. Sedekah, tidak ada modal. Dia ada ngingik-ngingik saja. Makanya ibu-ibu asal bersobok jurang. Tapi senyum itu tentu ya tulus. Jangan tiup sebentar. Kecek kawan, boleh sehat ibu lah kau ya. Ya kan dia kalau tak normal tak lemu lah ibu. Nyo tak berbuat memang asli lo tu mas senyum tu. Gitu. Ya awak senyum ke nyo? Ayo. Kalau situ tu baju lah. Jadi ibu ibu senyum lah. Kau dah ngambuk. Saya ngambuk lah tak betul. Kan biasa kalau tu. Jadi memang Bapak Ibu, masuk surga tu kata Nabi tak payah. Semua umatku pasti masuk surga. Karena kata Nabi, ittaqin nara walau bisikki tamra. Tutuplah pintu neraka walaupun hanya bersedekahnya separuh korma. Separuh korma itu sudah menutup pintu neraka. Andai kau tak punya korma separuh kata Nabi, maka tersenyumlah. Berarti senyum itu surga. Berarti yang mudah senyum surga. Ini mengamuk-ngamuk tu, payah surga. Payah. Kata Nabi, tutuplah pintu neraka walaupun bersedekah separuh korma. Tidak ada korma Rasulullah.
Senyum. Berarti senyum itu menutup pintu neraka. Tidak hebat agama nih ibu ya. Tapi tentu ibu ada tidak satu sedekah di kursa tadi tak lemu itu dengan sedekah aja ibu. Jadi nyerigit setiap hari. Neng gini sama nyerigit gitu. Dan sedekah tetap jo gitu. Jadi sudah ada nyerigit setiap hari ibu suruh go selesai. Tidak amu lah jatuh loh tuh. Kok kalau ada di kadagian rajin lah kak gigi itu. Nah begitu. Ya. Anda hebat agama kita ibu ya. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Kalau boleh, tapi kata Nabi, iza laqitahum fasallimu alaihim. Bila kau bertemu dengan saudaramu yang seiman, ucapkanlah assalamu alaikum. Iza ja'akal lazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Itu perintah Allah di surat Al-An'am. Bila kamu bertemu orang beriman, katakan assalamu alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Wajib Allah tuliskan rahmatnya untukmu. Yang diperintahkan Al-Quran, assalamu alaikum. Yang diperintahkan Nabi, assalamu alaikum. Dak hai besti. Itu ibu-ibu lapu, hai besti, alah. Kalau anak-anak ABG, hai besti, tak apa. Ini ibu lah lapu, lah bungkuk, sebut je kawan, hai besti. Itulah dunia kini. Ya. Assalamualaikum ibu. Sudah assalamualaikum itu salam, itu senyum. Lah, mati surga langsung. Nah, itulah dulu, ibu ya. 3 hadis baru ya. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.